Sudah pernah ditolak, Arsenal ogah diganti lagi striker Aston Villa. Mikel Arteta tak habis pikir soal cedera hamstring Gabriel. Mikel Arteta akui cedera pemain bisa pengaruhi rencana transfer Arsenal. Fabrizio Romano bocorkan rencana transfer Arsenal. Penalti haram bikin Arsenal gagal kalahkan tetangga Liverpool. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Sudah pernah ditolak, Arsenal ogah diganti lagi striker Aston Villa. Arsenal sudah mengambil keputusan apakah kembali memburu bomber Aston Villa Ollie Watkins pada musim panas mendatang setelah sebelumnya sempat mengajukan proposal senilai 40 juta pounds Januari 2025. The Gunners mencoba peruntungan dengan pendekatan terhadap Watkins di menit-menit akhir bursa transfer musim dingin lalu. Mereka membidiknya sebagai pengganti Gabriel Jesus yang kembali mengalami cedera lutut. Namun, Aston Villa tidak berminat untuk melepas Watkins dengan harga 40 juta pound sterling setelah sebelumnya menjual penyerang muda John Duran ke raksasa Liga Pro Arab Saudi Al Nassr. Arsenal akhirnya mengakhiri bursa transfer musim dingin tanpa mendatangkan penyerang baru. Sekarang, nama Watkins tidak lagi masuk incaran. Laporan terbaru Sky Sports menyebut The Gunners tidak lagi menjadikan Watkins sebagai prioritas utama setelah penolakan pada bulan Januari. Pada musim dingin lalu, kesuksesan Arsenal untuk mendatangkan Watkins memang tergantung pada situasi Duran. Setelah bomber Kolombia itu hengkang ke Al Nassr, Aston Villa tidak mau menjual penyerang lain. Kontrak Watkins juga baru berakhir musim panas 2028, sehingga Aston Villa kini tidak memiliki tekanan untuk membiarkannya pergi. Menyadari itu, Arsenal berpaling mengejar target yang jauh lebih muda ketimbang Watkins yang sudah berusia 29 tahun. Mikel Arteta tak habis pikir soal cedera hamstring Gabriel. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku tak habis pikir atas cedera hamstring yang diderita pemain belakang andalannya Gabriel Magalhaes. Baik timnas Brazil itu menjadi pemain ketiga yang harus menjalani operasi karena cedera hamstring di klub London Utara pada musim ini. Ia akan absen selama sisa musim ini setelah menjalani operasi. Pemain sayap Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli juga telah menjalani operasi serupa pada awal tahun ini. Itu hal yang sulit untuk dicerna karena kami baru saja mendapatkan kembali Bukayo. Tim bereaksi seperti yang telah dilakukan sepanjang musim. Ia akan absen untuk sementara waktu, kata Arteta kepada wartawan pada Jumat 4 April 2025. Saya tidak berpikir itu spesifik untuk Arsenal dan sangat sulit untuk memasukkannya ke dalam satu motif. Kami memiliki 4 dan mereka benar-benar berbeda. Jawabnya ketika ditanya tentang cedera hamstring di klub. Mikel Arteta akui cedera pemain bisa pengaruhi rencana transfer Arsenal. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan bahwa ketidakpastian mengenai pemulihan para pemain yang cedera dapat mempersulit rencana transfer klub pada bursa musim panas mendatang. Mikel Arteta menegaskan bahwa proses evaluasi kebutuhan skuad saat ini menjadi lebih rumit karena banyaknya pemain yang tengah menjalani pemulihan dari cedera serius dan diperkirakan akan memulai musim depan dalam kondisi belum sepenuhnya fit. Ini membuat segalanya menjadi lebih sulit karena ada beberapa pemain yang akan memulai musim setelah menjalani operasi. Dan itu selalu menjadi tanda tanya besar, ujar Arteta. Ia juga menambahkan ada beberapa area di tim kami yang dipenuhi oleh pemain-pemain yang sedang dalam proses pemulihan. Dan itu membawa ketidakpastian karena kami tidak tahu seberapa mampu mereka untuk menghadapi periode jadwal yang padat. Fabrizio Romano bocorkan rencana transfer Arsenal. Pakar transfer terpercaya Fabrizio Romano memberikan bocoran terkait rencana Arsenal di musim panas nanti. Dalam buletin di Give Me Sport, Romano menulis, beberapa posisi, seorang striker, bek sayap, pemain sayap, dan gelandang diinginkan. Saya memprediksi mereka akan sibuk. Masalah cedera menjadi salah satu penghambat performa Arsenal musim ini. Pemain-pemain kunci seperti Gabriel Martinelli,
Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka, dan Kai Havertz sempat mengalami cedera di berbagai fase penting musim. Terbaru, bek tengah Gabriel Magalhaes juga harus menepi dan dipastikan absen hingga akhir musim, menambah daftar pemain yang diterpa kutukan cedera di skuad Marine London. Penalti haram bikin Arsenal gagal kalahkan tetangga Liverpool. Arsenal tandang ke markas Everton pada laga pekan ke-31 Premier League Sabtu 5 April malam waktu Indonesia Barat. Laga di Stadion Goodison Park tersebut berakhir sama kuat, skor imbang 1-1. Kedua tim tidak memainkan performa yang mengesankan pada babak pertama. Arsenal tak cukup efektif di lini depan. Kubu Everton juga sulit mengembangkan aksi terbaiknya dan sulit menemukan Iliman Ndiaye di lini depan. Arsenal unggul lebih dulu pada menit ke-34. Raheem Sterling melepas umpan yang dikonversi menjadi gol oleh Leandro Trossard. Gol ini lahir dari shots on target pertama yang dilepas Arsenal di Goodison Park. Everton yang mampu bikin gol pada babak kedua. The Toffees bikin gol lewat eksekusi penalti Iliman Ndiaye pada menit ke-48. Arsenal dihukum penalti usai Miles Lewis-Kelly membuat kesalahan yang fatal. Keputusan pengadil lapangan sempat dipertanyakan oleh para pemain Arsenal karena Harrison diduga juga sama-sama menjatuhkan Lewis-Kelly. Laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Bagi Arsenal, laga ini membuat peluang mereka untuk mengejar Liverpool di klasemen hampir tertutup. Sedangkan untuk Everton, mereka tak pernah menang pada 6 laga terakhir. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!